wajahmu dan berseru. Pernahkah saudara ingin protes rasanya? Ketika saudara berusaha semampu saudara, berusaha dengan sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjalankan firman-Nya dengan benar, tetapi justru Tuhan pula yang mengizinkan saudara melewati hari-hari yang sukar dan kadang-kadang membuat saudara ingin menyerah, menaikkan bendera putih rasanya. Sebab ada frustrasi yang begitu mendalam, karena pada saat saudara ingin sungguh-sungguh senangkan hati Tuhan, sungguh-sungguh taat kepada firman-Nya, tapi pada saat yang sama, Dia Tuhan yang sama pula yang mengizinkan ada banyak hal yang tidak mengenakkan, yang tidak menggembirakan, yang tidak menyenangkan, yang tidak membuat saudara nyaman dalam hidup saudara. Saya teringat akan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita ya orang yang berkenan di hadapan Tuhan, karena kita berusaha hidup benar pun tidak terlepas, tidak terbebas dari kemungkinan jatuh. Ingat ayat 24 tadi, apabila ia jatuh, siapa yang hidupnya berkenan tadi, yang hidupnya benar tadi, yang mengasihi Tuhan tadi, yang melayani Tuhan tadi, masih bisa jatuh. Tetapi persoalannya adalah cara saudara jatuh. Kejatuhan saudara berbeda dengan kejatuhan orang-orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Di mana bedanya? Perhatikan baik-baik. Daud memberikan kesaksian, ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan anak atau anak cucunya meminta-minta roti. Daud itu mengalami situasi yang luar biasa. Walaupun dalam kitab Kisah Para Rasul dicatatkan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi saudara jangan bertanya bagaimana penderitaan kehidupannya. Sangat luar biasa perih, sangat luar biasa mengenaskan. Anak-anaknya saling bunuh-membunuh, bahkan dia sendiri ingin dibunuh oleh anaknya sendiri. Sungguh semuanya seperti berantakan luar biasa. Padahal Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kini Daud, orang yang sama itu, bersaksi. Dia berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Daud tidak berkata Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar dalam kesulitan. Tidak. Daud berkata, sekalipun kau dalam kesulitan, engkau tidak ditinggalkan Tuhan. Sekalipun engkau dalam kesulitan, engkau tidak dibiarkan Tuhan. Karena tadi dikatakan dalam ayat 24, tangan Tuhan menopangnya. Yang kedua, ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Daud berkata, boleh saja banyak datang penderitaan, kesulitan bagi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi ending daripada kehidupannya, Daud mengatakan bahwa tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang-orang yang jatuh bangun tadi, karena ada karakter ilahi dalam dirinya, dia tetap menjadi orang-orang yang penuh belas kasihan. Dan orang-orang yang jatuh bangun tadi, anak cucunya tidak pernah meminta-minta, tapi tetap menjadi berkat. Itu semuanya adalah pekerjaan Tuhan. Bahkan di dalam Yesaya pasal 43 dikatakan seperti ini, saudaraku, ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Yang ketiga, Tuhan mau berkata, kalaupun kesulitan itu datang kepadamu, ada air yang menghanyutkanmu, sungai-sungai yang menenggelamkanmu,
Bahkan dikatakan apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat ini ingin berkata, memang engkau orang benar yang berkenan di hadapan Tuhan, dan tetapi engkau juga mengalami banyak kesulitan. Tapi jangan kecut dan jangan tawar hati, karena itu semuanya tidak akan membinasakanmu. Tuhan tidak mengizinkan segala kesulitan itu untuk membinasakanmu, karena itu bukan untuk membinasakanmu, tetapi untuk melatihmu untuk terus bersandar, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Saudaraku, jangan mentang-mentang. Jangan karena saudara sudah taat dan setia, lalu saudara berpikir, mestinya hidupku menjadi jauh lebih mudah. Ada rencana Tuhan, ada cara Tuhan yang sering sekali tidak kita pahami. Lihatlah apa yang dialami oleh Daud, apa yang dialami oleh Yusuf, apa yang dialami oleh Daniel, bahkan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Padahal di sungai Yordan, lebih daripada 2000 tahun yang lalu ketika dia dibaptis, langit terbuka, merpati turun, dan suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tetapi anak yang sama diizinkan Bapa untuk naik ke kayu salib, mengalami begitu banyak penderitaan. Apa maksudnya? Akhirnya ayat Alkitab dalam Filipi pasal yang kedua ayat 8 dan 9 di sana diceritakan, Yesus yang mengikuti itu semuanya akhirnya dimuliakan oleh Bapa di surga. Ada banyak hal yang kita hadapi hari ini. Jangan kendor, jangan lemah, karena upah daripada itu semuanya adalah kemuliaan yang Tuhan sudah janjikan. Lihat apa yang dia katakan kepada kita semuanya di dalam Yesaya 43. Dikatakan di sini ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Itulah identitas saudara. Tuhan memberkati.